Halo Jebret Team, dimanapun Anda berada, kita ketemu kembali dengan acara Nostal Bola. Jadi mungkin Anda sudah tahu semua acara Nostal Bola ini kita mengundang jurnalis-jurnalis yang sudah pernah meliput berbagai event internasional seperti Euro, Piala Dunia dan lain-lain ke Jebret Media TV ini. Terima kasih buat Anda semua yang sudah menyaksikan sebelumnya acara Nostal Bola dan sudah memberikan komentar masukan-masukan yang positif buat acara ini. Dan saat ini saya itu kedatangan tamu yang lain daripada yang lain. Kalau biasanya itu cowok semua yang kita undang semenjak dari Euro yang lalu sampai di acara diulang kembali. Dalam episode kemarin ada Bung Raja, ada Abdul Haris, dan sekarang yang datang lebih istimewa lagi. Itu seorang perempuan atau cewek yang cantik sekali. Ini Adinda Hana Fauzi. Apa kabar Hana? Baik, alhamdulillah. Wah, Hana senang sekali Hana. Begitu saya telepon, siap Bang. Wah, kemarin sibuk nih. Banyak tugasnya. Jadi tapi setelah tanggal 5 ternyata Hana siap untuk bisa menemani saya dalam acara Nostal Bola. Dan kita buka dulu ini. Katanya sudah siap, kita buka sebelum kita ngobrol ya. Kita buka dulu masker, kita semua sudah prokes ya. Semua dan aman-aman. Sambil kita berbicara lagi. Oke, Hana, saya akan menanyakan kepada Hana banyak hal, tetapi Hana akan bercerita tentunya dengan pengalaman Hana ya selama ini menjadi jurnalis. Sebelumnya di zaman saya itu Hana, jadi ada cewek juga ada perempuan. Itu Linda Wahyudi, Mbak Linda Wahyudi di bola dulu. Kemudian ada Indri HP Kuncoro juga di bola. Tapi selebihnya nggak ada lagi. Yang terakhir yang bernoket adalah Hana. Jarang loh, nggak. Ini terus terang jarang loh. Bahwa saya ikut meliput 5 Piala Dunia, 5 Euro, 8 Liga Champion. Saya di zaman saya. Tetapi ceweknya itu jarang. Terakhir itu sama Indri. Ya kita pernah meliput di Copa America di Uruguay tahun 95. Setelah itu sudah nggak. Dan perempuan yang nongol terakhir adalah Hana Fauzi yang ada di depan saya ini. Ini luar biasa. Pengalamannya banyak dan dia akan bercerita. Saya akan tanyakan langsung ke Hana. Hana coba cerita dulu. Gimana kok Anda ini seorang perempuan kok bisa istilahnya langsung dengan olahraga, dengan wartawan atau jurnalis olahraga? Apa sih yang membuat Anda ini langsung masuk ke olahraga? Iya. Sebelumnya terima kasih Bang Ropan ya. Sudah mengundang saya ya. Dong. Udah lama banget nggak ketemu Bang Ropan kan, sesama pencinta Inter Milan. Inter Milan dan Jerman juga dong. Yoi, timnas Jerman. Bayern Munchen juga. Bayern Munchen juga. Walaupun saya pakai Chelsea sekarang tapi saya Bayern Munchen. Terus Hana, bagaimana? Ya jadi dulu itu awal suka sama sepak bola itu gara-gara di SMP. Bang Ropan. SMP. Nah, iya. Waktu itu pas Piala Dunia Amerika Serikat. 94 dong? 94. Nah, itu nyolong-nyolong nggak tidur kan, gara-gara waktunya nyaris pagi waktu itu ya. Pagi, iya. Betul. Nah itu terus juga mulai suka langganan bola, GO kan dulu kan, ya, kan? Sampai nyisihin uang jajan hanya untuk langganan bola dan GO. GO ya. Terus kan juga lihat wartawan-wartawannya kok bisa gitu pergi ke sana, terus luar, juga ketemu sama pemain-pemain bola betul, gitu. nah. Pokoknya dari situ itu jadi obsesi dan pokoknya udah tahu nanti harus jadi wartawan olahraga. Olahraga, nggak mau wartawan yang lain? Nggak mau wartawan yang lain. Wah, tuh dengar tuh nggak mau olahraga karena terobsesi. Iya, terobsesi. Nah waktu itu lalu SMA udah nggak goyah tuh, yang lain teman-teman pengen jadi ini, pokoknya tetap istiqomah wartawan olahraga. Nggak mau dokter, nggak mau yang lain. Iya. Apa nggak tahu otaknya nggak nyampe juga tuh jadi dokter Bang Ropan. Nah terus udah kayak gitu kuliah sengaja ngambil jurnalistik. Oh, di mana tuh? Di ISIP Jakarta. ISIP betul ya. Nah setelah jadi ngambil jurusan jurnalistik itu sempat berkesempatan magang di Media Indonesia. MI ya? Di MI. Ya. Nah saat itu juga memang ada, walaupun ditempatkan di desk yang berbeda, sempat juga. Tahun berapa itu? Kalau masih ingat? Tahun 2000. Tahun 2000 2001. Magang ini?
Magang. Redakturnya siapa waktu masih ingat? Redakturnya kalau Pramono, olahraga masih ingat itu ada? Mas Untung, Mas Untung? dan Mas Eko. Mas Eko. Iya. Oh, Pramono sudah nggak ada situ ya? Udah nggak Udah ada. ya. Nah, kalau yang redaktur yang satunya lagi, salah satu mentor juga Bu Rosi. Bu Rosi, Nah, oke. setelah itu kuliah, magang, lalu setelah ada sempat jadi PR sebentar, tapi kok ini kayaknya nggak pas dengan passion gitu. Oh, passionnya nggak Lalu adalah masuk ke Koran Sindo. Waktu itu Koran Sindo baru buka. Betul. Dan langsung minta ditempatkan sebagai wartawan olahraga tahun 2005. 2000, jadi 4 tahun kemudian. 4 tahun kemudian. 2005. Di approve ya, alhamdulillah gitu. Jadi sesuai dengan passion. Memang dari dulu passionnya memang Langsung ingin jadi pilih wartawan olahraga. Kan ada macam-macam pos kan di situ kan? Iya, wartawannya posnya langsung di Langsung olahraga gitu. Pilihnya cabang sepak bola. Nah, itu Karena cabangnya banyak kan? Banyak. Banyak betul. Ada Iya. tinju, ada macam-macam atletik, basket, tapi langsung bola. Langsung bola milihnya Olahraga paling top. di situ. Dan seiring dengan jalan lalu dibukalah yang dulu diimpi-impikan dan jadi kejadian, termasuk juga berkesempatan meliput Euro, lalu juga Piala Dunia, Liga Champions dan lain-lain. Luar biasa ini. Waduh. Buat kita wartawan olahraga itu kan dream come true Oh ya Bang ya. Iya dong. Iya, itu Gak dia. gampang, Hana tahu sendiri kan. Untuk liput event besar itu Berat. bukan SEA Games ya, atau bukan PON, bukan berarti nggak ini, tapi kan itu kan keluar kantor berpikir juga untuk mengirimkan biaya juga banyak. Biayanya sangat Hotelnya tinggi. tinggi sekali. Jadi ini luar biasa bahwa Hana bisa terpilih. Nah di situ Hana waktu terpilih untuk dikirim ke Piala Dunia atau di Euro, itu ada orang lain lagi mendampingi Hana nggak tuh? Atau cuma Hana sendiri? Jadi ketika pertama kali liputan major events Iya. gitu ya Bang ya, Iya. di Euro 2008 saat itu di Swiss sama di Austria ya. Oh iya, Spanyol juara ya? Spanyol Wah. juara, itu Coba dimulainya cerita dulu, glorifikasinya cerita dulu. Iya. Spanyol ya. Ini pertama kali kan? Pertama kali. Meliput Euro pertama kali langsung 2008 loh. 2008. Wah. Nah, jadi saat itu memang ditandemkan Bang, berdua. Hanya saja tandem waktu itu tidak lolos akreditasi. Iya, untuk dapat ID-nya. Untuk dapat kan? ID. Jadi yang dapat ID waktu itu aku, Mas Andri itu jadi liputan features yang di luar yang di luar stadium, stadion, ya, betul. di luar latihan dan lain-lain. Kegiatan fans misalnya Betul. dan lain-lain. Nah, saat itu karena pertama kali liputan, Ya. terus juga jadi persiapannya benar-benar dimatangkan gitu ya Bang ya, karena kan bisa dibilang masih hijau sekali saat itu. Tapi alhamdulillah karena banyak teman-teman yang membantu, terus juga semesta mendukung kesannya gitu ya Bang ya. Jadi Ya. alhamdulillah Ya. lancar, banyak sekali pengalaman-pengalaman yang luar biasa gitu, berhadapan langsung dengan fans Eropa yang iya. sangat fanatik luar iya. biasa. Terus ketika juga di latihan bagaimana nyolong bisa wawancara Betul, langsung iya. dengan pemain atau pelatih, apalagi kan mereka ketatnya luar biasa ya Bang ya. Ada cerita nggak di situ? Bagaimana tuh? Jadi Di tim mana yang masuk pernah nyolong-nyolong ini? nyolong-nyolong. Nah, Ah. jadi mohon maaf, aku sebelumnya kurang suka sama timnas Itali. Oh, nah, gitu, jadi iya. tapi ada pengalaman di mana di Euro itu aku jadi sangat respect luar biasa sama Gli Azzurri ini, Bang. Azzurri, betul. Nah, waktu itu habis latihan Itali di Swiss. Itali Swiss. Aku lupa kotanya saat itu. Jadi kita nunggu di tempat parkir Bang, deket bisnya tuh. Deket bisnya. Di situ setelah latihan, setelah mix zone, Iya, itu ada mix zone, sebelahnya tuh tempat parkir. Terus aku pikir kalau aku bersaing sama teman-teman wartawan internasional lainnya, kayaknya kecil kemungkinan gitu untuk bisa dapet ya. Tapi aku ya udah ngumpet aja deket bis tuh di situ. Nah, kan mereka ketat sekali, tetapi ketika itu mereka karena mereka ngelewatin mix zone,
cukup lama menunggu mereka karena kan timnas Italia terkenal sekali dengan dandannya yang lama ya setelah latihan mandi-mandi lain-lainnya. Jadi nunggu cukup lama di situ, lalu mereka dengan ramah melayani walaupun itu tidak lagi di tempat mix zone, Bang. Jadi, nah yang paling luar biasa menurut saya adalah si Alessandro Del Piero, Bang. Ya, itu orang luar biasa sekali bintangnya dia ya. Gimana tuh bisa dapat tuh Jadi Alessandro Del Piero? aku minta waktu, terus dia Iya. bilang ya silahkan. Terus aku bilang paling cuma 3 pertanyaan gitu. Terus aku udah lupa pertanyaannya apa. Tapi dia bilang karena saya tidak bisa bahasa Italia Ya. gitu ya. Dia saat itu jadi dia memastikan apakah pertanyaan saya cukup dimengerti sama dia dan jawaban dia cukup dimengerti sama saya. Jadi bulak-balik. Akhirnya tuh lebih dari 10 menit sampai Roberto Donadoni iya. itu memanggil dia untuk cepat-cepat balik ke bis gitu. Karena udah mau jalan nih. Dijemput sampai diisengin sama Fabio Grosso. Iya, saat iya. itu backnya dia. Backnya dia, iya. Dia sampai ngisengin gitu, ayo cepet jangan lama-lama gitu, kayak gitu. Itu salah satu momen yang salah satu yang sangat berharga buat saya gitu. Ya, momen ketika nyolong-nyolong akhirnya dapat respons yang sangat luar biasa dari Del Piero. Ya. Itu, jadi ada nyolong-nyolong tapi luar biasa. Dapatnya bintang langsung. Nggak sembarangan, nggak kaleng-kaleng langsung dapat, memang luar. Ada Del Piero, kemudian diisengin oleh Grosso. Nah, selain Del Piero, ada lagi nggak yang Hana dapatkan? Yang akibat nyolong-nyolong? Iya, nyolong-nyolong itu. Ada cerita lain lagi nggak yang waktu itu Piala Dunia Afrika Selatan, Bang. 2010 dong? 2010. Oke. Nah, Piala Dunia Afrika Selatan itu debut aku liputan Piala Dunia. Debut pertama. liputan Kalau Piala Euro Dunia. 2008, jadi dari lalu Piala Dunia 2010. 2010 Piala Dunia. Gimana, Hana? Nah, waktu itu aku kan pendukung timnas Jerman. Wih, Ya. Der Panzer. Der Panzer gitu. Nah, akhirnya saat itu Jerman lolos kan, Bang, ke semifinal ya, ketemu Argentina. Ketemu Argentina itu di Cape Town. Waktu pas Piala Dunia itu liputan bareng Bung Ma'ruf. Nah, ya barengan sama Bung Ma'ruf. Nah, lalu ketika di semifinal ini udah ngincer banget karena sebelumnya belum pernah berkesempatan mewawancarai timnas Jerman, baik pemainnya ataupun pelatihnya. Belum ada sekalipun, Bang. Nggak mungkin begini, saya potong sebentar aja, maaf saya potong. Apakah bukan semifinal, apakah perempat final itu? Perempat final. Karena ya. Semifinal Jerman dengan Spanyol. Iya, betul. Iya kan, Jerman kalah sama Spanyol. Ya, betul. Puyol yang bikin gol ya. Betul. Saat itu. Oke, Memorable. terus. Ya. Nah, betul. Iya, di perempat final. Perempat final, ya. Ketemu Argentina. Betul. Ya. Menang 4 kalau nggak salah ya. Iya. Nah, lalu cuma pernah sekali doang wawancara Oliver Bierhoff. Itu pun di Euro 2008. 2008. Waktu itu dia jadi salah satu manajer kalau nggak salah, sudah tidak aktif ya. Nah, setelah di Piala Dunia 2010 itu ketemu Argentina. Argentina ini lambat, Bang, terlambat untuk masuk ke press conference. Oh, gitu ya. Terlambat. Nah, itu apa tuh, kenapa sampai terlambat? Ada sesuatu kah? Entah bagaimana itu Maradona ya. Maradona ya, karena pelatihnya almarhum Maradona, betul. Maradona, jadi Jerman itu cuma sedikit, Bang, waktunya karena mereka sangat strict dengan waktu karena Argentina waktu itu waktu telat. Jadi Jerman pun terpengaruh waktunya. Jadi agak rusuh gitu, Bang. Gitu. Agak rusuh waktunya gitu. Nah, aku tuh merhatikan waktu itu di stadionnya itu di tempat press conference, kalau misalnya mereka masuk dari sana, pasti keluar dari sana. Nggak mungkin mereka keluar dari pintu masuk yang sama. Oh, gitu. Ya. Jadi salah satu trik colongan aku waktu itu kalau liputan, aku selalu ngambil di depan dengan alasan kalau misalnya nggak boleh karena kita bukan dari negara prioritas, ya, betul. Aku akan bilang aku tubuh kecil, maksudnya pendek ya untuk ukuran orang asing. Jadi aku harus ada di depan, gitu. Aku selalu bilang kayak gitu. Ya. Padahal bukan, Bang. Padahal untuk kabur di last minute untuk ke pintu keluar. Bagian dari taktik Hana juga dong. Iya, bagian taktik. Nah, saat itu akhirnya aku keluar
setelah Jerman sedikit mau selesai waktunya. Jadi Joachim Löw udah Ya, mau Joachim selesai, Löw, waktu itu dia didampingi sama Boateng. Ya. Nah, aku keluar di situ untuk jegat Joachim Löw. Joachim Löw ya. Iya. Betul. Nah, akhirnya di situ dapat aku bilang boleh nanya sebentar nggak, kebetulan ini salah jalan gitu, salah keluar karena aku nggak tahu ternyata ini jalan yang salah gitu ya. Nah, aku bilang, terus dia bilang oh nggak apa-apa karena Joachim Löw-nya sih sangat luar biasa. Cuma kan dia didampingi oleh official FIFA iya, dan iya. official dari timnas Jerman. Terus aku bilang aku cuma mau sebentar doang karena tadi aku tidak menangkap apa yang disampaikan. Aku bilang kayak gitu. Terus Joachim Löw-nya sempet nanya, dibantu translasi gitu sama itu, dibilang emang dari mana kamu gitu. Terus kenapa juga liputan dari negara Yang nggak lolos bener. yang nggak lolos Piala Dunia, tapi kok ini ada di sini, Ada di Afsel, gitu, ya. di Afsel gitu. Akhirnya cerita sedikit, terus nanya beberapa pertanyaan, lalu aku turunkan sebagai wawancara eksklusif. Gitu. Luar biasa, nggak gampang loh. Untuk dapat seperti Joachim Löw tuh nggak gampang. Tapi hanya dengan berbagai cara, itulah kita dulu juga begitu sama. Banyak taktik-taktik strategi yang kita lakukan karena sulit bersaing dengan wartawan-wartawan di sana kan. Betul. Apalagi mereka lebih mementingkan, apalagi wartawan Jerman. Betul. Pasti mereka lebih ke Jermannya, atau wartawan Amerika Selatan ya pasti ke mereka tuh, Argentina, Brazil. Jadi memang kita mesti banyak taktik, dan Hana salah satu yang bisa melakukan itu dengan baik ya. Berarti wartawan dari Indonesia satu-satunya perempuan wanita adalah Hana ya. Betul. Untuk di Piala Dunia 2010 ya, seingatku iya. Tapi untuk 2018 itu ada Yusra dari Metro TV. Ya. Terus juga ada Citra dari Republika pergi ke sana liputan tapi non akreditasi. Jadi kalau dia dapat akreditasi langsung itu dari FIFA, itu memang Hana yang dapat. Ya walaupun yang lain juga ada ikut. Jadi memang pengalamannya Hana ini luar biasa. Artinya Piala Dunia bukan cuma 2010 tapi 2018 yang masih baru tuh di Rusia yang Prancis juara. Betul. Mengalahkan Belgia kok Iya. Ukraina. Bukan. Di Kroasia. final, Kroasia. iya. Kroasia Belgia di semifinal ya, mereka Betul. ada Inggris juga di sana, tapi Kroasia tuh Luka Modric dan kawan-kawan ya. Kawan-kawan. Kalah sama, dan Hana ada di sana. Coba Hana cerita itu gimana dari 2010 kok langsung ke 2018 di Rusia. Tapi kan sebelum itu ada juga Euro kan? Ada Euro. 2012 ada Euro juga. Nah, bagaimana Anda bisa melihat Euro dulu sebelum ke 2018? Jadi di 2018 turnamennya di putaran final itu aku nggak liputan, Bang. Oh. Aku liputan di pra-nya. Di pra-nya tuh sebelumnya, iya. Polandia, terus ada beberapa pertandingan juga di Jerman, ada beberapa pertandingan juga di Belanda. Nah, pra-nya itu aku liputan, tapi untuk putaran final aku nggak liputan. Nah, setelah itu sempat juga liputan final Liga Champions di mana Chelsea ketemu sama Bayern Munchen di Allianz Arena. Chelsea. Sayang kalah, Bang. Bayern Munchen itu kalah itu Hana. Kalah adu penalti itu. Betul. Saya menangis juga itu kalah itu. Di rumah sendiri. Kalah ditonton mereka. Kebetulan lagi ada kesempatan nonton di situ, kalah, Bang. Nah, Hana sebagai penggemar Bayern Munchen di Rotten ini, bagaimana melihat ketika dikalahkan di kandang di Allianz Arena itu? Hana sendiri bagaimana? Bang. Kecewa luar biasa. Karena dari segala sisi sebenarnya Bayern lebih unggul. Iya dong, sudah main di kandang? Iya. Di rumah sendiri. Tahun depan ya malah juaranya ya, Bang. Itu dia. Setelah itu mereka juara. Justru di London mereka juara. Di London, di Wembley. Ya, lawan Dortmund ya jadi semifinal. Tapi waktu itu memang Chelsea. Waduh, ini Chelsea, di baju Chelsea. Betul, ini kayak kebetulan banget nih, Bang. Iya, pakai Chelsea. Dia ada Drogba ya, Ada Drogba, Lampard, iya. Tapi itu Bayern Munchen tuh masih punya Ribéry waktu itu ya. Ribéry, Robben. Pokoknya lengkap banget, Bang. Dari segala ya. Dari semua lini tuh lengkap banget mereka tuh. Makanya kecewa tuh, Hana sangat kecewa karena sakit hati, Bang. Bayern Munchen bener. Dan hadir di sana. Ada kenangan-kenangan yang Anda lihat di sana bagaimana ketika meliput antara Chelsea dan Munchen itu? Nah,
ketika pulang Bang, setelah kecewa nih ya, sakit hati gitu kan, fan speaking gitu, bukan jurnalis speaking, itu sangat kecewa. Pulang naik kereta itu, ya. naik kereta pulang ke hotel itu full semuanya fans Chelsea. Jadi semua. mereka teriak-teriak, loncat-loncat sampai kereta tuh ke relnya kebentur-bentur begitu. Jadi di tengah-tengah pesta fansnya Chelsea ketika pulang ke hotel setelah pertandingan. Jadi gimana tuh di tengah-tengah fans begitu mereka loncat-loncat tuh? Iya, sedih sekali Bang. Hana diam aja. Iya, itu itu baru pertama kali sih Bang merasakan maksudnya larutnya euforia tim yang bukan kita bela gitu Bang. Tapi itu final pertama Liga Champions. Ya. Final pertama di Liga Champions. Ya, yang libut. Setelah itu Liga Champions ada lagi, udah enggak? Tapi final enggak Bang. Final tidak, tapi ada beberapa laga Liga Champions. Nah 2012 katanya pernah enggak ke Euronya 2012? Enggak ya. Ya, jadi di pra-nya. Di pra-nya aja, itu, di pra-nya aja. Jadi 2018 langsung meloncat ke Rusianya. Nah, dari semua itu kira-kira ada enggak yang Hana paling berkesan, yang merasa di antara semua event itu yang menurut paling Hana tuh berkesan ya, Bang, di mana? Di mana? Jadi kalau setiap event major sport events gitu ya Bang ya, itu menurutku pasti punya cerita sendiri gitu. Nah di antara semua itu ada nggak yang lebih? Yang paling itu ya, kalau untuk Afrika Selatan tuh selalu spesial buat aku gitu ya. Afrika Selatan. Nah, Afrika coba Selatan. Mana? Afrika Selatan. Afrika Selatan tuh sangat luar biasa meski Jerman nggak menang ya Bang ya. Nggak apa-apa. Nah itu banyak sekali di situ dapat wawancara orang yang aku bidik gitu. Aku bidik. Jadi baik sengaja walaupun dengan settingan usaha banget gitu iya. ya. Nah, satu ketika di Afrika Selatan tuh dekat di Johannesburg, Pretoria, iya. Di area Sandton area tempat kulit putih berkumpul. Di situ nggak sengaja ketemu sama Franz Beckenbauer. Lagi jalan Der gitu Kaiser. dia. Nah, itu kan salah satu dewa ya Bang ya buat para pencinta sepak bola ya Bang. Iya. Nah, itu lagi itu kayak Franz Beckenbauer gitu. Dia habis makan di restoran. Lagi makan di restoran. Makan di restoran, terus dia pakai lagi ngambil shawlnya karena memang lagi musim dingin ya saat itu. Jadi lagi pakai shawlnya gitu. Terus aku dekati, aku bilang kalau misalnya tidak mengganggu, karena dia lagi sendiri juga posisinya. Yeah. Boleh tidak saya bertanya sesuatu, ngobrol sedikit. Terus sebelumnya aku perkenalkan diri dulu bahwa wartawan dan apa dan juga nunjukin dari Indonesia nih. Akreditasi kan selalu dikalung ya. Harus dong, iya. Akhirnya terus ketika aku jalan dia bilang, "Oh, no problem." Dia bilang mau pakai bisa bahasa Jerman, nggak bisa gitu. Ya udah pakai bahasa Inggris. Terus juga ketika dia bilang ya udah temen di jalan gitu, temen di jalan. Akhirnya ya udah jalan juga gitu. Walaupun maksudnya dia kan sangat kental logatnya gitu ya Bang ya. Jadi butuh ketika dia cerita butuh di make sure jangan sampai salah penangkapan gitu. Akhirnya sekitar berapa meter gitu ya, 100-150 meter nemenin dia jalan, ngobrol begitu saja Bang, gitu. Hanya dia sendiri, terus tapi bagus momennya pas gitu ya. Pas, dan Beckenbauer loh. Beckenbauer. Jadi Hana tanya siapa yang mau juara gitu atau yang apa menurut Anda gitu kan tim. Kayak gitu. Nah juga ada beberapa hal terkait Bayern Munchen pastinya next season gitu-gitu, nanya seperti dia jagokan siapa waktu itu? Waktu Hantanya dia jagokan siapa tuh? Dia kan waktu itu sebelum pertandingan kalau nggak salah itu sebelum kita terbang ke Cape Town untuk pertandingan Jerman Argentina. Jadi dia benar-benar masih yakin betul Jerman ya. Gitu. Ya, saya dengan Jerman. Kemudian yang
Ana anggap tidak menyenangkan. Hal yang dukanya apa, kan ada suka dukanya nih. Nah, dukanya di mana di antara semua itu yang Hana pernah alami? Di 2008 kah? Di 2018 atau di final Liga Champions? Di final Liga Champions sangat personal ya Personal waktu itu gitu, yang iya. 2012 karena Bayern kalah. Nah, kalau yang lucu sih Bang, Nah, maksudnya nggak apa-apa. Ini yang lucu-lucu kan sakit lebih, gitu. iya. Jadi waktu itu kalau nggak di Piala Dunia 2010 kalau nggak salah waktu itu di markas Belanda. Ya. Jadi markas Belanda itu untuk beberapa wartawan non Belanda, terutama teman-teman dari Asia itu menyenangkan karena mereka sangat ramah, terus free flow food gitu Bang. Jadi makanan kan banyak gitu, jadi kita senang gitu ya Bang ke timnas Belanda itu. Dan humasnya itu sangat-sangat baik gitu, ramah ke kita gitu. Jadi setiap kita kesana pasti ada pemain-pemain lawas gitu, pemain lawas yang ada di sana. Legendnya ya? Legendnya Ya. tuh selalu ada gitu. Seperti Dick Advokat waktu itu ada di situ. iya. Terus juga ada sempet di situ ada Frank de Boer, ada Frank de Ronald Boer. de Boer di situ Kakak ada. beradik ya, Ronald de Boer ya. Di situ. Terus ada beberapa juga. Nah, juga jadi menyenangkan ketika ke markas timnas Belanda. Nah, saat itu pernah satu ketika sedang nunggu antrian untuk wawancara Sneijder karena Sneijder merapat ke pagar ketika latihan. Terus aku nyolong, boleh nanya sesuatu nggak gitu. Terus dia bilang silahkan tapi make it fast gitu dia bilang gitu. Karena kan lagi latihan. Iya. Karena waktu itu pelatih Marwijk itu kan sangat galak ya Bang ya. Iya. Sangat Marwijk galak. itu. Marwijk itu sangat galak, jadi dia bilang make it fast, mau tanya apa gitu. Sempet tanya-tanya sebentar lalu dijawab. Nah, ketika selesai bertanya sama Sneijder, itu ternyata ada mas-mas fotografer yang sangat tinggi besar, dia membawa kamera yang gede banget Bang. Waduh. Itu ngehantem ngehantem bagian kepala. Nah, sempet tersungkur, tapi dia bilang aduh maaf banget gini-gini, are you okay dan segala macam. Waduh. Tapi nggak masalah karena sebelumnya habis wawancara sama Sneijder gitu. Waduh. Jadi gitu. Jadi rasa sakitnya hilang gitu. Sakitnya hilang gitu Bang. Jadi ada pengalaman yang sebenarnya nggak bisa dibilang kurang menyenangkan juga sih Bang, karena kan itu cuma accidents gitu ya. Kayak gitu. Ya, emang luar biasa. Marwijk itu kalau nggak salah Hana itu anak mantunya atau anaknya kawin dengan Van Bommel kalau nggak salah. Iya betul. Iya, Nah, Van Bommel. ketika aku ngeh itu, Iya. terus aku coba deketin sama tim humasnya dari timnas Belanda untuk korek-korek soal itu. Benar, ya. Sempat juga makanya katanya kalau misalnya ada yang tidak disiplin, maka Marwijk itu akan ngomong sama Van Bommel. Betul. Tolong di Van Bommelnya itu, iya. Jadi memang, dan dia memang pelatih Belanda terakhir yang bawa tim oranye itu ke final kalau nggak salah. Setelah itu nggak ada lagi. Nggak ada lagi pelatih Belanda sebanyak seperti Marwijk ya. Saya nggak tahu kalau sekarang nih Van Gaal mampu nggak lagi untuk membawa Belanda. Bagus lagi. Betul. Jadi itu cerita yang paling tuh anak kena sama kamera itu. Kamera itu. Tapi ada satu Bang, ini aku nggak tahu, mungkin karena memang udah di suratan takdir. Ya, jadi waktu pas Piala Dunia 2010 itu aku pernah Euro 2008. Euro 2008 itu pernah ketemu dengan Chilavert. Pernah ketemu Chilavert karena itu Paraguay ya? Paraguay. Nah, kiper Paraguay ya? The Bulldog. Iya, Bulldog. Wah. Jadi saat itu dia bekerja jadi komentator untuk salah satu TV di Amerika Latin. Nah, aku bertemu tuh di situ, dibantu translasi sama ada orang lain gitu ya, ada 2 orang yang mendampingi dia. Lalu ngobrol-ngobrol sebentar, prediksi juara seperti biasa, nanya-nanya seperti itu. Setelah itu sudah. Nah, ketika di 2010
18 di Rusia saat itu dari, kalau nggak salah itu dari Saint Petersburg apa dari Kazan mau balik ke Moskow, Bang. Oh, dari Saint Petersburg mau naik kereta ke balik ke Moskow. Ya. Balik ke Moskow. Nah, karena pertandingannya itu sangat telat, jadi kita sangat buru-buru untuk ke stasiun. Untuk ke stasiun. Jadi itu udah sangat tengah malam, lalu kita dapat saya kebagian dapat kereta nomor berapa, dan itu kabin ya Bang ya, biasa yang pakai apa, yang pakai tempat tidur susun itu. Jadi ketika aku masuk ke dalam kabin itu sudah gelap, dan aku nggak mau nyalain lampu karena kan maksudnya takut ganggu yang lain, karena aku tahu di situ udah ada orang lain di situ. Nah, aku langsung naik ke tempat tidurku atas gitu, paling atas gitu, karena susun-susun gitu ya. Terus setelah itu ketika pagi itu aku dengar orang bicara dengan logat Amerika Latin yang sangat kental. Lalu aku turun ke kamar mandi, ganti dan lain sebagainya, lalu masuk, itu ternyata Chilaver dan teman-temannya. Beruntung sekali Hana. Nah, di situ, aku langsung cari handphone yang waktu ketemu dia di 2008, Bang. Oh, itu di 2008. Masih ada, aku taruh di Facebook, Bang. Diperlihatkanlah ke dia. Diperlihatkan, terus aku bilang ke dia, ini foto kita ketemu tahun 2008. Waduh. Terus jadi akhirnya ngobrol lah lama di kabin kereta itu salah satu pengalaman yang luar biasa menurutku. Oke, banyak sekali ya cerita-cerita dari Hana, ini luar biasa. Buat Anda juga kalau tertarik untuk jadi wartawan, silakan, terutama bagi cewek-cewek atau bagi wanita-wanita. Nah, kalau Hana punya pesan tips buat mereka yang masih muda-muda untuk bisa menjadi jurnalis, bagaimana? Hana bisa jelaskan singkat aja atau gimana nih? Aku ingin menekankan bahwa perempuan wartawan itu media industri itu sangat terbuka untuk perempuan, gitu. Sangat terbuka untuk perempuan. Media industri. Ya. Dan itu adalah lingkungan yang sangat safe untuk perempuan, gitu. Nah, juga untuk wartawan olahraga, karena sekarang kan juga growing perempuan-perempuan olahraga yang perempuan wartawan olahraga. Jadi silahkan kalau misalnya yang sangat tertarik itu dan juga memang senang olahraga, senang nonton olahraga, apapun itu, baik di racing, baik itu di sepak bola dan lainnya, silahkan, sangat menyenangkan gitu, sangat menyenangkan. Dan less konflik ya Bang ya, kalau jadi wartawan olahraga enak. Seperti politik kan bahaya kan, tapi olahraga enak, kita bisa mengkritik ya, memberikan opini juga, solusi. Betul. Jadi Anda, tapi kalau mau menjadi wartawan olahraga yang seperti Hana gimana dong? Harus wartawan cewek itu harus bagaimana? Kalau mau bisa seperti Hana, bisa terpilih keluar begini kan? Passion sih Bang. Passion. Nunjukin bahwa passion, dan maksudnya menunjukkan bahwa kita itu bisa. Iya, betul. Karena dari kerja kan kita terlihat juga ya Bang ya, maksudnya jika kita mumpuni gitu dan juga kebetulan memiliki atasan-atasan yang sangat suportif. Jadi ya mudah-mudahan jalannya akan terbuka. Amin. Jadi di samping itu juga mungkin anak akan bilang ini Anda harus rajin membaca, ya kan? Harus mengikuti perkembangan kalau menjadi wartawan, biar bisa tahu, harus mengikuti apa hobinya itu, harus betul-betul. Kalau sepak bola harus menyenangi betul. Itu apa yang Anda tekuni di situ. Jadi silakan Anda, bagi cewek-cewek, bagi perempuan-perempuan untuk jadi wartawan. Nah, ini sudah ada contoh. Karena Anda bisa pergi gratis ke luar negeri, dikirim kantor kemana-mana. Kita sudah alami dan Hana sudah alami, itu kesempatannya masih terbuka, tinggal tergantung Anda. Oke Hana, saya mau tanya nih, Anda punya tim favorit? Saya sudah katakan tadi Chelsea sama Bayern Munchen. Inter Milan. Inter Milan. Kalau tim negara? Indonesia lalu Jerman. Timnas Indonesia dan Die Mannschaft. Jerman. Wah, itu Hana sama seperti saya. Nah, kalau pemain favorit Anda? Ronaldinho. Kenapa Ronaldinho? Bagi saya Ronaldinho itu sangat komplit.
Oh, Ronaldinho. Sangat komplit. Bukan Messi loh, bukan Ronaldo, Messi. Ronaldinho. Oh, luar biasa ini. Ronaldinho. Tapi dari Ronaldo kita memang bisa tahu betapa kerja keras itu akan sangat terbayar ya Bang ya. Betul, ya. Disiplin, kerja keras, dan bukan hanya untuk atlet, untuk orang awam seperti kita pun itu akan menjadi contoh yang sangat luar biasa. Itu dari Hana sudah. Orang yang paling penting yang menurut Hana yang berada di belakang yang membuat Hana sukses seperti sekarang ini, Orang tua. orang tua, Orang dukungan luar tua. biasa, pengaruhnya luar biasa. Luar ya. biasa orang tua. Alhamdulillah Ya. mempunyai orang tua yang sangat mendukung. Maksudnya ini anak perempuan tapi kok pengen jadi wartawan Itu dia yang saya mau tanya olahraga tuh. gitu. Benar. Tidak pernah dilarang, tidak pernah dicoba dibelokkan gitu ya Bang ya, atau dipengaruhi macam-macam. Maksudnya cari profesi Cari yang lain lah, gitu. jangan olahraga, jangan wartawan lah. Iya, apalagi kalau kena piket Bang. Kalau kena piket kan kita nunggu pertandingan sampai malam. Sampai malam, benar. Tapi Jadi, untuk orang tua support terus ya. Support terus. Jadi ketika dibilang, oh mau liputan ke Afrika atau misalnya liputan kemana berpuluh-puluh hari gitu lama ya Bang, nggak masalah. Yang penting jaga diri lah, Iya jaga betul, kesehatan. jaga diri, jaga kesehatan. Nah kalau dari luar begitu pulang bawa oleh-oleh dong. Bawa Bang, pasti itu. Bawa. Buat teman-teman kantor, Betul. minta semua pasti dikasih tuh. Iya. Biasanya kalau abis turnamen yang panjang gitu, Ya. itu pasti biasanya bawa kaos ya Bang ya, Iya. buat teman-teman kantor. Tapi juga suka ada juga untuk teman-teman yang lain, biasanya coklat paling standar ya Bang ya. Coklat ya? Coklat. Kalau Iya, bawa kostum ada? Kostum Buat kadang-kadang bos-bos dong lain. bos-bos. Buat bos dia. Terus juga biasa kan suka ada kaos yang yang ada bacaannya Piala Dunia, Piala Dunia. mana Ah, gitu. itu. Nah, itu biasa buat teman-teman iya di kantor. Termasuk buat orang rumah dong. Buat Oh. orang rumah. Karena kan mereka juga sangat membantu kita ketika kita Iya. lagi liputan kan, Bang. Betul. Mereka backup segala Betul. macam. Betul. Oke Hana, terima kasih. Ini selain olahraga, di sini saya tahu Hana pernah 2015 itu wawancara Menlu, Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop ya. Iya. Wah, terkait penyadapan. Ya, betul. Itu apa sih? Penyadap apa? Waktu itu sempat ada tuduhan penyadapan dari pemerintah Australia terhadap pemerintah kita. Oh, itu aja. Jadi bisa dapat waktu bagus wawancara dengan Menlu. Iya, waktu itu memang diaturkan waktunya dan diatur. beberapa Oke. wartawan kita diundang untuk ke sana. Dan salah satu kesempatan istimewa Hana di dalamnya satu. Wah, dan terakhir itu 2019 Hana ini wawancara dengan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad Iya, di KL. di KL waktu Itu acara apa tuh Hana? Wawancara memang kita request Bang. Oh, request, Kita minta langsung? request, minta wawancara. Hah? Waktu itu adalah waktu setahun, sekurang sehari beberapa hari, setahun masa dia kembali lagi menjadi PM Oh, dengan gitu. partai baru. Dan Gitu. orangnya menyenangkan ya? Orangnya sangat menyenangkan, luar biasa sekali. Waktu saat itu dia umur 93 tahun kalau nggak salah. 93 tahun. Iya, Yang dan paling dia tua masih kali ya? iya, Pernah jadi, ya kan? PM ya paling tua ya? Wah. Kalau dengan Ratu Elizabeth itu dia beda 1 tahun apa 2 tahun ya? tahun ya kalau nggak salah. Jadi bagaimana? Anda bisa cerita gimana tuh? Iya, jadi di situ dia luar biasa sekali. Dia masih sangat lantang, dia masih ingat maksudnya segalanya. Dalam usia seperti itu ya? Dalam usia seperti Ingatannya itu, bagus ya? ingatannya masih sangat bagus. Kelantangannya itu Bang yang luar biasa. Terus juga dia bercerita bahwa weekend itu dia masih suka nyetir Bang. Nyetir mobil? Nyetir mobil, dia Oh, masih suka bukan nyetir. ajudannya, bukan apa, dia sendiri? Iya. Waduh, memang. Dan dia juga ngasih tips kalau kita ingin ingatan kita bagus, Ya, harus sering-sering jalan kaki katanya Bang. ingat itu Iya. kata PM-nya. Muter-muter komplek atau Wah, gimana Mahathir. gitu. Kalau mau sehat harus jalan-jalan kaki banyak. Iya. Mutar-mutar tuh. Beliau bilang ke Hana tuh, wawancara luar biasa. Oke Hana, terima kasih banyak ini sudah sama-sama Terima kasih ada juga. di sini. Dan sebelum kita mengakhiri obrolan santai kita pada hari ini, biasa dari tim Jebret ini sudah menyiapkan, Abra dan kawan-kawan ini menyiapkan jawaban yang cepat buat Hana ya. Jadi kita akan, Hana tinggal pilih mana dan alasannya apa gitu kan dari teman-teman di sini. Oke, siap Hana? Siap. Kita akan tanya-tanya sedikit nih. Bayern Munchen treble 2013 atau
atau Inter Milan treble 2010? Pilih yang mana? Inter Milan 2010. Inter Milan 2010. Hana memilih Inter Milan. Lalu kenapa? Kenapa bisa pilih Inter Milan 2010? Karena Inter Milan itu kan tidak selalu menjadi tim yang dijagokan, Bang. Oh, gitu. Dan saat itu ketika Jose Mourinho Jose Mourinho, datang ya. di situ, dia mengubah Inter Milan menjadi tim yang sangat percaya diri. Iya. Sehingga bisa sampai treble winner saat itu. Ini ada yang menarik nih, Hana bilang begini. Wah, dia memuji Jose Mourinho dan Inter Milan. Tetapi yang dia kalahkan di final siapa itu, Hana? Coba jawab dulu. Saya nggak mau tengok muka Hana. Yang Inter Milan kalahkan waktu itu siapa ya di final? Real Madrid. Bukan Madrid, apa Siapa? Munchen ya? Real Madrid bukan? Munchen ya? Munchen ya? Oh. Yang dia kalah, kok nggak salah. Kalau salah 3-1 ya? Iya. Milito yang bikin gol. Milito ya. Iya, makanya saya nggak mau tengok muka Hana karena Munchen yang dikalahin, Hana. Lagi-lagi itu penderitaan terjadi. Iya. Betul. Iya. Itu kan? saking memorable-nya itu Inter Milan di 2010. Jadi lupa segalanya, Bang. Iya, tapi Munchen kalah. Munchen ya? Waduh. Gimana itu bisa? Milito bikin gol itu. Mereka masih punya Eto'o waktu itu bagus-bagus. Cambiaso, Zanetti. Betul. Waduh, itu tim luar biasa. Maicon itu udah. Di Piala Dunia, Bang, ketemu sama Eto'o. Sama Eto'o. Sama Eto'o di 2010. Ketemu sama Eto'o. Nah, aku selamatin dia di situ. Kok nggak cerita tadi, baru sekarang cerita? Baru keingetan gara-gara mention treble Jadi Hana 2010. ini selamatin Eto'o. Eto'o Apa di gimana? situ. Sebelum kita tutup ini apa? Jadi bisa bagaimana saat tuh? itu aku lupa di stadion mana dan pertandingan mana ketemu Eto'o, pertama kali yang disampaikan adalah selamat bawa Inter Milan treble karena I'm a big fan untuk Inter Milan, jadi terima kasih. Terus dia ngakak-ngakak, ketawa-ketawa di situ gitu. Oke. Ini kita lanjutkan. Vuvuzela ya atau Sakumi? Vuvuzela itu di Afrika Selatan kan. Vuvuzela kan itu trompet yang kayak mengundang itu loh. Dengung gitu ya, Bang ya. Ya kan? Iya. Wah. Dan itu banyak teman-teman minta, Bang, ketika Jadi Hana bawa juga? bawa. Dan aku masih simpen satu di rumah. Masih simpan satu. Coba kalau Anda masih mau pingin, telepon Hana datang tuh. Vuvuzela masih simpan satu. Masih simpan satu. 2010. Itu satu dekade yang lalu ya? Iya. Wah, jadi Hana pilih Vuvuzela bukan Sakumi. Oke, berikut Robben Ribery atau Sneijder Diego Milito. Pilih yang mana? Aku pilih Robben Ribery. Robben Ribery. Kenapa Robben Ribery? Karena kekompakannya itu nyaris mungkin hanya bisa disaingi sama Iniesta, Xavi ya, Bang. Wah. Dan Robben Ribery itu bermain dari dua flank. Ya? Betul. Robben di kiri, Ribery di kiri, dan Robben di kanan. Nah, Robben terkenal dengan cut inside-nya tuh, masuk tembak kaki kiri. Ya, padahal dia bermain di kanan. Jadi Hana pilih Ribery dan Robben, bukan Sneijder Diego Milito. Padahal dia Inter Milan juga. Iya. Tapi oke, karena memang pilihan yang sulit ya. Iya. Jadi Robben sama Ribery. Next dan terakhir ini Jerman 2014 atau Spanyol 2010? Jerman 2014. Kenapa Jerman 2014, Ana? Karena di situ saatnya membuktikan bagi Joachim Löw bahwa dia itu bukan hanya tim tangguh tapi selalu kandas di final, semifinal atau iya, perempat final. Betul. Nah, itu adalah penasbihan dia yang betul-betul di 2014. Luar biasa. Dan mereka di semifinal mengalahkan tuan rumah. 7-1. 7-1. Pertama kali dalam sejarah bahwa Brasil itu kalah dari tim seperti Jerman 7-1 dan di Piala Dunia. Dan Jerman adalah tim pertama dari Eropa yang juara di benua Amerika Latin. Tidak ada tim Eropa lainnya. Jadi ingat ya, hanya Jerman satu-satunya. Kalau Brasil adalah tim dari Amerika Latin yang pernah juara di Eropa, ya. Tapi kalau Jerman dari Eropa juara di Amerika Latin. Itu luar biasa. Mereka kalahin Argentina di final lewat Götze di final. Terakhir Mourinho atau Joachim Löw? Wah, ini berat. Itu makanya. Ini berat. Terakhir ini. Wah, Joachim Löw. Joachim Löw akhirnya, bukan Jose Mourinho. Walaupun dua-dua dia senang sih. Iya. Dua-dua pelatih yang Hana kagumi, Hana senang, tetapi harus memilih satu. Jadi Hana pilih Joachim Löw. alasannya? Alasannya karena pernah ketemu langsung.
alasannya karena pernah ketemu langsung dengan pernah Hakim Low. jadi nilai plus lah ya itu Iya. yang soal Hakim Low. Lalu mungkin sama-sama disiplin pasti ya pemain yang pelatih yang sangat disiplin yang bisa kategorinya sangat luar biasa Ya. tapi memilih Hakim Low walaupun tipis kayaknya nih Bang. Tipis ya? Tipis. Sangat tipis dengan Mourinho dari Hakim Low. Itu Hana jawab dan mengakhiri obrolan kita di Nostal Bola pada saat ini. Hana terima kasih banyak. Terima kasih banyak Sudah juga Bang. betul-betul datang meluangkan waktu di tengah kesibukan beliau ini masih bisa menemani saya di Nostal Bola. Jangan bosan-bosan kalau diundang. Tidak akan bosan. Menyenangkan sekali. Iya. Nanti salam buat keluarga. Ya, kalau balik juga hati-hati di jalan. Betul. Ya. Oke, sekali lagi saya bilang terima kasih. Ini udah berulang-ulang ini Hana. Karena ini cewek pertama loh. Jadi saya mesti berulang-ulang terima kasih. Oke? Terima kasih. Ya, begitu buat Anda semua yang sudah menyaksikan, kita akan ketemu nanti ya dalam obrolan berikut di Nostal Bola ya di Jebret Media TV. Oke? Ciao.